Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Islam Banjarnegara beserta jajarannya, yang kami hormati narasumber kita hari ini, apoteker kita di Rumah Sakit Islam Banjarnegara, beliau Mbak Rizky Ayu Amalina. Terima kasih sudah berkenan hadir bersama kita hari ini. Dan tentunya yang kami hormati seluruh peserta webinar ilmiah series RSI Lebih Baik tahun 2024. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung bersama kami hari ini. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di akhir pekan ini di tanggal 5 Oktober tahun 2024. Kembali kami dari Diklat dan Pengembangan SDM Rumah Sakit Islam Banjarnegara hadir melalui kegiatan webinar ilmiah series RSI Lebih Baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para pengikut, keluarga serta sahabat beliau hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kelak tentunya kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu, seluruh karyawan di lingkungan Rumah Sakit Islam Banjarnegara, sebagaimana telah kami informasikan melalui WA Group, ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah menyimak. Sebelumnya kami telah membagikan link untuk pretest, dan kami ucapkan terima kasih kembali kepada karyawan yang telah mengisi link pretest tersebut. Dan hari ini kita akan membahas materinya bersama narasumber kita. Dan untuk kegiatan hari ini, topiknya adalah berkaitan dengan pelayanan kefarmasian. Nah, ini kami harapkan juga rekan-rekan baik apoteker maupun TTK ataupun SDM yang di instalasi farmasi dapat bergabung di kegiatan kita hari ini untuk bersama belajar dan berdiskusi. Baik Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelayanan kefarmasian rumah sakit adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berorientasi pada pelayanan pasien, kemudian juga sediaan farmasi, alat kesehatan maupun BHP. Dan harapannya pelayanan yang diberikan tentunya bermutu dan juga terjangkau oleh masyarakat di sekitar kita. Dan berkaitan dengan pelayanan kefarmasian, khususnya untuk di SDM farmasi, yaitu apoteker, dalam hal ini tentunya sangat dituntut ya untuk dapat merealisasikan hal-hal yang sudah kami jelaskan di atas, bahwa pelayanan kefarmasian ini tentunya harus diberikan secara mutu dan sesuai standar. Nah, untuk meningkatkan hal tersebut, tentunya kompetensi dari SDM di instalasi farmasi dan juga kita yang lainnya di rumah sakit ini tentunya harus mendapatkan peningkatan keilmuan ya dalam hal ini terkait dengan pelayanan kefarmasian. Maka hari ini kita akan bersama belajar tentang pemantauan terapi obat. Nah, ini sudah hadir bersama kita narasumber ya, tadi sudah diperkenalkan di awal, ada Mbak Rizky Ayu Amalina. Mungkin kita familiar dengan memanggil Mbak Kiki ya. Ya, kecil imut tapi ilmunya insya Allah juga sudah mumpuni karena beliau memang sesuai dengan keilmuannya yaitu di bidang kefarmasian. Dan untuk seluruh peserta, nanti kami informasikan bahwa kegiatan hari ini untuk Bapak Ibu yang mengikuti webinar, nanti diharapkan mengisi link absensi yang akan dibagikan di jelang akhir pertemuan. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu mengisi link absensi, itu otomatis sudah kami hitung dalam capaian peningkatan mutu ya untuk seluruh karyawan di lingkungan Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Dan nanti pada saat pemaparan materi, kami harapkan Bapak dan Ibu dapat menonaktifkan mic ya, dan dapat mengaktifkan kembali pada saat kami buka sesi diskusi. Nah, nanti untuk paparan akan sepenuhnya dipandu oleh Mbak Rizky Ayu Amalina. Ya, sebelum beliau memaparkan, mohon izin untuk kami sampaikan ya sedikit profil dari beliau. Mbak Rizky Ayu Amalina ini sudah bekerja di Rumah Sakit Islam Banjarnegara kurang lebih mungkin 7 tahun ya. Mbak Rizky terhitung dari tahun 2017. Ya, mungkin kurang lebih 7 tahun ya sampai tahun 2024. Dan beliau adalah alumni dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan selama bekerja di instalasi farmasi, mungkin tentunya beliau juga sudah pasti sudah cakap ya di keilmuannya. Maka dari itu, marilah kita ikuti bersama penyampaian materi dari
narasumber kita hari ini terkait dengan pemantauan terapi obat. Untuk waktu sepenuhnya Ya, dipersilakan. Monggo terima kasih silakan. Bu Barka. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul kembali ya pada acara Ilmiah Series. Untuk sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Ayu Amalina, apoteker di instalasi farmasi RSI Banjarnegara. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pemantauan terapi obat. Ya, ini untuk definisi dan tujuan. Pemantauan terapi obat atau biasa disingkat dengan PTO merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Eh, Terapi obat yang aman itu bisa kita istilahkan dengan minimnya resiko tentang RTD atau reaksi obat yang tidak dikehendaki seperti itu. Kemudian efektif di sini maksudnya adalah sesuai dengan tujuan terapi. Kemudian rasional itu berarti pengobatan yang tepat, tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat rute, kemudian tepat indikasi seperti itu. Kemudian tujuan PTO sendiri adalah untuk meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan resiko reaksi obat yang tidak dikehendaki atau biasa kita sebut dengan ROTD. Ya, untuk kegiatan PTO sendiri itu cakup yang pertama pengkajian pemilihan obat, kemudian dosis, cara pemberian obat, respon terapi, reaksi obat yang tidak dikehendaki. Kemudian yang kedua ada pemberian rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat. Kemudian yang ketiga ada pemantauan efektivitas dan efek samping terapi obat. Ya. Ini untuk tahapan dari PTO atau pemantauan terapi obat ada 6 tahapan. Yang pertama ada seleksi pasien. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data pasien. Yang ketiga identifikasi masalah terkait obat. Kemudian rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat. Yang kelima ada pemantauan dan yang terakhir ada tindak lanjut. Ya, untuk tahapan yang pertama ada seleksi pasien. Di sini sebenarnya untuk pemantauan terapi obat sendiri itu seharusnya itu dilaksanakan kepada semua pasien. Tetapi karena jumlah apoteker yang sangat terbatas sehingga kita harus melakukan seleksi pasien-pasien dengan jenis kondisi seperti apa yang kita lakukan pemantauan terapi obat seperti itu. Di antaranya yang pertama yaitu pasien yang masuk rumah sakit dengan multi penyakit sehingga menerima polifarmasi. Di sini multi penyakit berarti pasien dengan lebih dari satu penyakit seperti itu. Misalnya dengan satu diagnosa tunggal, kemudian disertai dengan penyakit penyerta yang lain. Seperti itu bisa dimasuk dalam kategori ini. Kemudian polifarmasi itu maksudnya adalah pasien yang menerima eh, minimal lima macam obat dalam satu waktu. Itu sudah masuk dalam kategori polifarmasi. Kemudian kategori yang kedua, pasien kanker yang menerima sitostatika. Untuk di RSI ini kita belum ada ya. Kemudian yang ketiga, pasien dengan gangguan fungsi organ, terutama ginjal dan hati. Untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan pada khususnya organ ginjal dan hati, kita perlu eh, adanya penyesuaian dosis seperti itu. Jadi eh, ditakutkan nanti jika tidak ada penyesuaian dosis akan ada toksisitas di dalam tubuh, terutama di ginjal dan hati seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk pasien geriatri atau lansia dan pediatrik atau anak-anak, kemudian pasien hamil dan menyusui, kemudian pasien dengan perawatan intensif. Ya.
tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan data. Di sini pengumpulan data bisa kita dapatkan dari rekam medis, kemudian dari daftar obat yang ada di farmasi maupun pada catatan perawat di bangsal. Kemudian jika data tersebut masih kurang, bisa kita dapatkan dari wawancara dengan pasien, keluarga pasien, ataupun dengan eh, tenaga kesehatan yang lain. Untuk data yang kita butuhkan setelah kita menyeleksi pasien, yaitu misalnya ada nama pasien, kemudian nomor rekam medis, umur pasien, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, kemudian ruang perawatannya di mana, sumber pembiayaan, ini terkait dengan pasien dengan asuransi atau pasien umum seperti itu. Kemudian keluhan utama, riwayat penyakit saat ini, riwayat sosial, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga, reaksi alergi ada atau tidak, kemudian pemeriksaan fisik, ini bisa kita peroleh dari rekam medis. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan diagnostik, ini juga bisa kita dapatkan dari data rekam medis. Kemudian untuk catatan penggunaan obat saat ini, untuk bangsal-bangsal yang ada program ODD atau Once Dose Daily, itu bisa kita lihat dari catatan obat yang ada di farmasi. Kemudian untuk bangsal yang belum ada program ODD, kita bisa melihat programan dari catatan yang dimiliki oleh perawat, baik yang oral ataupun injeksinya. Kemudian cara dengan pasien, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan lain, seperti dengan perawat misalnya. Kemudian tahapan yang ketiga ada identifikasi masalah terkait obat. Di sini pasien yang mendapatkan obat memiliki resiko mengalami masalah terkait penggunaan obat baik yang bersifat aktual atau yang nyata terjadi maupun potensial yang mungkin terjadi. Ini kita sebagai apoteker itu harus memiliki prioritas terkait masalah mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, tergantung dari tingkat prioritasnya seperti itu. Ini untuk klasifikasi masalah terkait obat, diantaranya ada ini untuk salah pasien, salah obat. Salah obat di sini maksudnya pemilihan obat yang mungkin kurang tepat. Nah, kurang tepat di sini bisa eh, karena kontraindikasi mungkin seperti itu. Misalnya untuk obat kita misalkan ciprofloxacin seperti itu. Ciprofloxacin itu kontraindikasi untuk anak-anak karena berpengaruh terhadap eh, perkembangan otot seperti itu dan tulang. Nah, ini berarti kalau misalnya ada anak-anak kok mendapatkan cipro, nah itu berarti nanti masuk dalam masalah terkait obat seperti itu. Nah, kemudian di sini ada salah dosis, bisa dosisnya terlalu besar atau terlalu kecil. Kemudian ada salah racikan atau bentuk sediaan, misalnya untuk obat-obat yang tablet salut selaput seperti itu kan seharusnya kan diminum dalam keadaan utuh, tidak digerus ataupun dibuat bentuk sediaan puyer atau kapsul seperti itu, karena zat aktif di dalam obat tersebut akan rusak apabila eh, diminum tidak dalam keadaan utuh. Nah, kemudian di sini ada juga salah rute atau salah cara pemberian. Misalnya harusnya itu dari dokter menghendakinya oral, tetapi dari kita salah memberikannya yang injeksi seperti itu. Kemudian ada juga di sini salah waktu pemberian. Semisal untuk obat, kita contohkan saja simvastatin misalnya. Simvastatin itu kan untuk obat untuk menurunkan kolesterol. Nah, di sini untuk simvastatin itu eh, paling efektif jika diminum pada malam hari. Karena kolesterol itu sintesis
yang paling banyak pembentukannya itu di malam hari. Jadi apabila diminumkan pada waktu pagi atau siang itu eh, efektivitas dari obatnya itu akan berkurang seperti itu. Kemudian salah kuantitas di sini maksudnya adalah salah jumlah. Kemudian salah label atau salah instruksi. Kontraindikasi juga bisa. Kemudian salah penyimpanan, semisal untuk obat-obat yang seharusnya disimpan di kulkas, kita simpannya di suhu ruang seperti itu. Kemudian tidak mendapat obat. Nah, tidak mendapat obat di sini ada eh, berbagai macam faktor ya penyebabnya. Di sini bisa karena kelalaian dari petugas farmasi itu sendiri. Dari dokter sudah meresepkan, tetapi dari farmasi tidak menyiapkan, itu bisa. Kemudian dari farmasinya sendiri yang tidak tersedia obat tersebut. Kemudian bisa juga karena masalah biaya, itu juga bisa, sehingga pasien tidak mendapatkan obat. Kemudian eh, bisa juga karena eh, ketidakpatuhan dari pasien tersebut. Misalnya sebenarnya sudah mendapatkan obat insulin misalnya, tetapi karena pasien itu merasa tidak nyaman dalam penggunaan sehingga tidak digunakan oleh pasien, padahal sudah diberikan eh, dari dokter seperti itu, tapi pasien karena tidak patuh tidak menggunakan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang masalah selanjutnya yaitu obat kedaluarsa atau obat rusak. Kemudian reaksi efek samping obat, interaksi obat. Nah, di sini untuk interaksi obat itu kalau dari kita apoteker itu biasanya kita pakai aplikasi untuk mengecek apakah obat ini ada interaksi atau enggak. Nah, untuk interaksinya itu eh, bisa eh, dalam bentuk serius ataupun hanya butuh monitor seperti itu. Untuk yang serius, semisal obat-obat yang memang tidak boleh diminum dalam waktu bersamaan. Nah, itu berarti interaksinya serius. Sehingga perlu ada jeda atau interval waktu untuk pemberian obatnya. Kemudian untuk obat yang interaksinya hanya perlu monitor, berarti itu masih bisa diminumkan dalam waktu bersamaan, tetapi perlu kita lakukan monitor-monitor, mungkin terkait dengan misalnya hasil labnya seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk masalah yang selanjutnya yaitu duplikasi. Duplikasi di sini berarti pasien mendapatkan lebih dari satu macam obat, tetapi eh, memiliki eh, tujuan terapi yang sama tanpa ada pembeda. Maksudnya eh, obat yang sama diminum dalam waktu yang sama seperti itu misalnya. Berarti itu duplikasi. Eh, Lebih dari satu macam obat dengan eh, efek yang diharapkan tetapi sama seperti itu. Nah, kemudian di sini tidak ada indikasi. Tidak ada indikasi itu berarti tidak ada indikasi tersebut, tetapi pasien mendapatkan obat ini kayak gitu. Berarti obat yang diberikan misalnya tidak ada indikasinya. Seperti itu bisa masuk dalam kategori masalah terkait obat. Selanjutnya yaitu tahapan tentang rekomendasi penyelesaian dari DRP. Nah, DRP di sini adalah singkatan dari Drug Related Problem, yaitu sama aja dengan tahapan yang tadi, yaitu masalah yang terjadi yang berkaitan dengan obat yang dapat menurunkan efektivitas obat seperti itu. Di sini untuk rekomendasinya bisa kita lakukan dengan komunikasi langsung dengan pihak terkait, dengan dokter, dengan perawat, dengan nakes lain, ataupun edukasi kepada pasien atau keluarga. Kemudian dokumentasi di CPPT dengan metode SOAP. Kemudian dokumentasi di lembar kerja PTO. Kita ada untuk lembar kerjanya ada formnya sudah ada. Kemudian tahapan selanjutnya itu pemantauan. Setelah ditetapkan pilihan terapi, maka selanjutnya perlu dilakukan perencanaan pemantauan.
dengan tujuan memastikan efek terapi dan meminimalkan efek yang tidak dikehendaki. Untuk pemantauan dari kegiatan PTO ini itu dilakukan dari awal pasien masuk, yaitu mulai dari IGD ataupun dari jalan sampai pasien pulang. Jadi setiap hari kita itu lakukan pemantauan kepada pasien tersebut. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah tindak lanjut. Hasil identifikasi masalah terkait obat dan rekomendasi yang telah dibuat oleh apoteker harus dikomunikasikan kepada tenaga kesehatan terkait. Kemudian, kerjasama dengan tenaga kesehatan lain diperlukan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan terapi. Informasi dari dokter tentang kondisi pasien yang menyeluruh diperlukan untuk menetapkan target terapi yang optimal. Kemudian, kegagalan terapi dapat disebabkan karena ketidakpatuhan pasien dan kurangnya informasi obat. Sebagai tindak lanjut, pasien harus mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE secara tepat. Perlu digarisbawahi di sini bahwa pemantauan terapi atau PT itu bukan merupakan suatu standar yang mutlak. Jadi ketika kita terjun di lapangan atau pada saat kita melaksanakan pemantauan terapi obat itu kita tetap harus mencari informasi atau upgrade ilmu karena ini bukan merupakan suatu standar yang mutlak, jadi tetap harus update ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, kemudian di sini informasi yang tepat sebaiknya yang pertama tidak bertentangan atau berbeda dengan informasi dari tenaga kesehatan lain. Nah, karena informasi yang bertentangan itu akan membuat pasien menjadi ragu. Nah, dari pasien yang ragu, misalnya dari perawat seperti ini, dari apoteker seperti ini. Nah, nanti kepatuhan pasien juga akan berkurang karena pasien merasa ragu, ini yang benar yang mana, seperti itu. Nah, jadi informasi yang tepat itu tidak bertentangan, kemudian tidak menimbulkan keraguan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam menggunakan obat. Nah, ini untuk contoh form PTO yang ada di Pharmagitech. Seperti ini tampilannya. Ada tanggal, kemudian keluhan utama, kemudian riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat keluarga, ada hasil pemeriksaan mikrobiologi, diagnosanya apa, riwayat sosial, misalnya merokok atau tidak, kemudian ada mengonsumsi alkohol atau tidak, seperti itu. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kiki. Oke ya, luar biasa ya. Tadi sudah dijelaskan dengan begitu rinci terkait dengan materi pemantauan terapi obat dan semoga ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Kiki tentunya akan berikan manfaat kita semua. Karena ini orientasinya tidak hanya untuk SDM yang ada di farmasi ya Mbak Kiki, karena tadi sudah dijelaskan ternyata ini juga berkaitan dengan tenaga kesehatan yang lain. Apalagi kaitannya adalah untuk koordinasi dan komunikasi. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin tadi sudah dijelaskan dengan begitu panjang lebar ya oleh Mbak Kiki. Mungkin bisa kita ambil kesimpulan bahwa PTO ini adalah merupakan salah satu rangkaian dalam pelayanan farmasi klinik ya, kalau tidak salah ya. Ya, dan ini adalah mengacu tentunya terkait dengan standar pelayanan untuk kefarmasian dan tidak lepas dari aturan secara regulasi bahwa ini memang menginduk atau diamanahkan dalam bentuk satu aturan yaitu PMK ya, PMK 72 kalau tidak salah ya, 2016 kayak tentang standar kefarmasian. Ya, ini juga kita review terus lagi ya, karena apa kalau untuk regulasi tentunya ini yang menjadi pedoman kita. Kita tidak hanya melaksanakan pelayanan secara asal-asalan, tetapi memang harus sesuai standar dan berkualitas. Karena kembali lagi, pelayanan kefarmasian
Ini adalah pelayanan yang memang langsung kepada pasien, sehingga apabila ada hal-hal yang mungkin di luar standar, sekarang masyarakat kita itu sudah sangat apa ya, jeli dan juga Iya. kritis ya, sehingga apa-apa dikit-dikit nanti viral gitu Iya. ya. Nah, ini juga menjadi pembelajaran kita semua bahwa dengan pemberian pelayanan yang sesuai standar, tentunya masyarakat juga akan merasa lebih puas untuk kembali menggunakan layanan yang ada di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, mungkin bisa silakan Bapak dan Ibu untuk on cam terlebih dahulu. Seperti biasa, kita akan mendokumentasikan kegiatan hari ini. Ya, monggo. Di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu, kami juga sangat berterima kasih sekali ya sudah meluangkan waktu. Baik, kita sapa dulu nih yang kelihatan di layar kami ya, ada Mbak Ais. Oke, terima kasih Mbak Ais. Ya, kemudian ada Pak Yatno, ya Pak Ahmad Banjari. Oke, ya, ini mungkin di sela-sela pelayanan ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama narasumber kita hari ini. Ada Bu Bayu, matur nuwun Bu Bayu. Ya, mungkin sambil keliling ya Bu. Oke, terima kasih. Ya, monggo yang lainnya untuk on cam. Ya, wah, ada ya ini dari dialisis ini kayaknya sudah join semua ya. Dari Perina IPS, oke terima kasih. Rawat jalan sudah kelihatan. Mbak Muhani, oke Bu Pipit, wah, ini sambil keliling ini ya. Mas Sahid, Mbak Tri, oke mungkin yang dari farmasi mana ini belum kelihatan ya. Farmasi mana ini? Bestinya Mbak Kiki mana ini? Ada Bu Umu, wah, luar biasa Bu Umu. Oh, sama ini, oke terima kasih Mbak Ratna ya, luar biasa ini semangat sebenarnya ya. Cuma dari tadi kenapa nggak on cam ini Bapak dan Ibu? Kalau kita nggak ajak semuanya pada di off kan ya? Iya, lagi disambi nih, Oh Mbak. lagi disambi nggak apa-apa Bu, disambi ya. Oke, kita akan ambil dokumen yang pertama ya. Monggo silakan, boleh gaya bebas, asalkan tetap sopan ya. Monggo. Ya, boleh. Ya, itu Baratna. Ya, boleh. Oke, ya. Mungkin untuk slide berikutnya. Oke, ya. Ditahan dulu katanya nih. Ya. Nah, ini yang di HD ngomong ini bentar lagi super sibuk ya. Karena udah mau mulai pelayanan ini untuk pasien-pasien yang CKN. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Kemarin acara visitasi berjalan dengan baik ya. Ini nanti katanya juga teman-teman dari farmasi akan lebih sibuk lagi nih ya. Tambah pekerjaan. Tambah pekerjaan ya, nggak apa-apa ya. Memaksimalkan SDM yang ada ini. Ya, oke ya. Mungkin yang lainnya? Oke, baik. Terima kasih ya sudah menampilkan gaya terbaiknya ya. Jangan lupa nanti kalau kita ada ilmu series lagi, silakan Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami kembali. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Tetap silakan on cam dan boleh on mic karena berikutnya kita akan buka sesi diskusi. Ya, atau mungkin mau menyampaikan langsung, monggo silakan. Bisa resen terlebih dahulu. Untuk link absensi nanti akan kami bagikan di jelang akhir pertemuan ya, Bapak dan Ibu. Karena untuk nanti kalau linknya kita bagikan sekarang, nanti tahu-tahu Bapak dan Ibu live ya, kabur saya ditinggal sendirian nih, nanti nggak ada temennya. Ya, monggo Bapak dan Ibu berkaitan dengan materi hari ini terkait dengan pemantauan terapi obat, barangkali ada yang mau didiskusikan. Oke, baik. Ada datang pertanyaan dari Pak Yatno nih yang kelihatan ini. Saya mohon izin. Ya. Ya, kemudian oke dari Pak Yatno ini izin bertanya, bagaimana penggunaan teknologi informasi dapat mendukung pemantauan terapi sesuai peraturan yang berlaku? Monggo, silakan Mbak Kiki mungkin bisa dijawab untuk pertanyaan dari Pak Yatno. Oke, izin menjawab ya Pak. Ini untuk penggunaan teknologi informasi. Ini kalau berarti I think ya. Ini kalau yang di eh Farmagita itu kan termasuk teknologi informasi ya. Kita di situ sudah diberikan form untuk mengisi terkait PTO, kemudian pengisian DRP, kita sudah disediakan form di Farmagita. Kemudian eh, di situ nanti sudah muncul sendiri Pak untuk
hasil labnya, kemudian eh, penggunaan obat hari itu, kemudian hari sebelumnya itu sudah muncul sendiri di situ. Ketika diinputkan nanti otomatis muncul di form PTO farmasi seperti itu. Kemudian yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, untuk eh, mengetahui adanya interaksi atau tidak, kita juga bisa menggunakan aplikasi. Eh, untuk aplikasi yang biasa kita apoteker gunakan, itu ada Medscape sama drugs.com. Itu untuk mengetahui interaksi dari obat, kemudian keamanan obat untuk ibu hamil, kemudian ibu menyusui, itu juga bisa kita lihat dari aplikasi tersebut. Kemudian eh, terkait dosis, kemudian dosis untuk misalnya pasien dengan gangguan ginjal dosisnya berapa, kemudian untuk pasien normal, pasien anak berapa, itu bisa kita lihat dari aplikasi Medscape ataupun drugs.com seperti itu. Oke, sudah dijawab ya oleh Mbak Kiki. Barangkali monggo Pak Yatno ada tanggapan? Ya, karena memang sekarang semuanya serba teknologi ya, Mbak Kiki. Jadi sudah memang diminimalkan untuk penggunaan secara manual ya, semuanya menggunakan aplikasi. Dan dengan aplikasi ini mungkin tidak hanya apa ya dari unit tertentu saja, tetapi untuk mengkomunikasikan juga bisa melalui akses dari teknologi tersebut ya, melalui Farmakitek. Baik Pak Yatno, monggo silakan dapat diberikan tanggapannya, barangkali ada yang mau didiskusikan lagi, ataupun mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu peserta yang lain, monggo silakan sharing mungkin. Oke, terima kasih ya. Indikatornya yang digunakan untuk mengevaluasi respon terapi pasien. Ini maksudnya mungkin indikator yang digunakan apa gitu mungkin ya Mbak? Indikator yang digunakan respon terapi pasien itu misalnya dari hasil lab setiap hari kan kita melakukan pemantauan dari hasil lab sebelumnya sama hasil lab selanjutnya, kemudian dari pemeriksaan yang lain itu ada peningkatan atau tidak seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengamati dari hasil di CPPT seperti itu Pak, yang ditulis oleh perawat ataupun dokter terkait perkembangan pasien dengan menggunakan terapi tersebut bagaimana seperti itu. Berarti dari CPPT sama dari hasil laborat atau hasil pemeriksaan yang lain seperti itu. Yang semakin membaik setiap harinya seperti itu. Oke, berarti ada pemantauan, ada untuk evaluasi ya setiap harinya, ya. Jadi memang dipantau. Baik, monggo Pak Yatno, ada yang mau ditanyakan lagi? Dari rekan-rekan yang lain mungkin ini mau diskusi langsung dengan Mbak Kiki, monggo silakan bisa diaktifkan mic-nya. Ya, walaupun mungkin sambil memberikan pelayanan ya. Oke, ada pertanyaan lagi datang dari Mbak Umi Sadia. Izin bertanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya, dalam pemberian obat adakah perhatian khusus dalam identifikasi masalah dan pemantauan obat pada anak-anak? Terima kasih. Monggo Mbak Kiki. Perhatian khusus dalam identifikasi masalah dan pemantauan obat pada anak-anak. Iya, itu untuk anak-anak kita tetap harus menerapkan SPO nggih dalam setiap penyiapan obat. Kita telah terlebih dahulu screening seperti itu. Sebelum obat itu kita siapkan, tahap pertama adalah kita screening. Nah, dari screening itu apabila tidak dari 5 benar atau 5 tepat, yang tepat pasien, tepat obat, tepat indikasi, tepat rute, kemudian tepat dosis seperti itu tidak tepat, berarti nanti kita konfirmasikan kepada dokter. Ini sebenarnya sama sih untuk pasien anak maupun semua pasien seperti itu. Kita tetap melakukan screening sebelum mengerjakan resep seperti itu. Baik, apakah sudah cukup menjawab Mbak Umi Sadia? Monggo silakan diberikan tanggapannya. Boleh silakan on mic ya Mbak, jadi bisa diskusi langsung nih dengan Mbak Kiki.
Ya, jadi memang kalau tadi dibahas sama Mbak Kiki bahwa memang apalagi untuk PTU ini memang tidak semuanya ya, tetapi ada Seleksi. kategori ya seleksinya. Salah satunya adalah pada anak ya, nanti kemudian ada lansia, kemudian ada pasien yang multi diagnosa dan Ya, juga polifarmasi ya. Ini memang memerlukan perhatian khusus ya dari tenaga apoteker karena nanti untuk memantau pemberian obat setiap harinya. Nah, ini kalau untuk evaluasinya atau pemantauannya ini dilakukan setiap hari iya, atau itu izin bela ya itu kan sebenarnya kan kalau pemantauan terapi obat itu kan tugas dari farmasi klinis atau kalau enggak berarti yang keliling bangsal gitu ya ya. Bu. Aturannya itu kan 30 bed itu satu apoteker. Nah, tapi kalau di RSI ini kan eh, kita hanya ada 2 apoteker yang keliling seperti itu. Jadi kan nggak menjangkau semua ya Semua, Bu. ya. Jadi eh, seharusnya itu kalau sesuai dengan aturannya itu kita setiap hari melakukan pemantauan dari pasien itu pertama masuk, baik itu lewat IGD ataupun lewat poli, sampai pasien pulang, sampai kita mengedukasi obat yang dibawakan pulang seperti itu, Bu. Oke, oke ya. Ya, dan ini juga tentunya tidak bisa berdiri sendiri ya apoteker Ya. ya. Tentunya juga memerlukan koordinasi dan kerjasama dengan tenaga kesehatan lainnya. Ya, terkait mungkin tadi kalau dengan edukasi ya yang harus sama satu persepsi antara mungkin misalnya yang perawat di ruang rawat inap dengan apoteker itu juga perlu sama sehingga nanti informasi yang diberikan ke pasien tidak berbeda dan mereka akan lebih patuh ya untuk menggunakan obatnya. Baik Bapak dan Ibu, monggo silakan. Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Ya, mungkin nanti kalaupun misalnya tidak didiskusikan di forum ilmiah series, mungkin bisa pada saat ketemu dengan Mbak Kiki ya, Iya. juga boleh didiskusikan. Ataupun mungkin belajar dari sebuah kasus juga bisa sebenarnya ya, karena akan lebih mudah dipahami, karena aplikatif kalau di kasus itu akan lebih mengena, akan lebih mudah diingat daripada kalau kita belajar secara teori. Ya, baik, monggo silakan sebelum kita, oke, ada yang resen, Mbak Jamalina. Monggo Mbak Jamalina. Ini lagi jaga ya di IGD ya Mbak. Monggo silakan. Bisa diaktifkan mic-nya, monggo Mbak. Terdengar mboten suaranya? Oke, terdengar Mbak. Cukup jelas, monggo silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam izin bertanya Mbak Gigi, untuk pemberian antibiotik terutama ya nggak cuma anak-anak, bagi dewasa juga. Misalkan nih kita pasien ini rawat jalan, Mohon maaf Mbak Jamalina, bisa suaranya lebih jelas lagi? Ini agak putus-putus ya, diterima di kami. Ini sudah jelas. Oke, nggih. Untuk pemberian antibiotik, Mbak. Nggih. Halo? Nggih. Kalau misalkan ada pasien rawat jalan, Nggih. kan saya saja lah. Nah, pemberian antibiotik itu kan harus tepat waktu, nggih. Misalkan 2 kali, berarti dia pagi dan sore. Misal saya lupa pagi tadi saya nggak minum, gitu. Nah itu tetap diminum sesuai pas saat saya ingat atau misalkan saya minum sesuai jam saja, karena kan antibiotik kan nanti resisten gitu ya. Itu solusinya gimana, Mbak? Oh ya, untuk antibiotik ya, itu kan kalau aturan minum ya, kalau misalnya 1 kali sehari berarti itu kan misalnya pagi berarti pagi terus ya. Kalau misalnya 2 kali sehari berarti tiap 12 jam sekali. 3 kali berarti setiap 8 jam, 4 kali berarti setiap 6 jam. Apabila kita lupa berarti eh, mungkin kalau misalnya yang 1 kali itu bisa diminum di hari tersebut. Tapi kalau misalnya yang aturan minumnya 2 kali atau 3 kali, itu berarti diminumnya di jam selanjutnya. Karena kan T setengah itu eh, apa ya obat itu bekerjanya berkurang itu
selama separuh waktu kayak gitu. T setengahnya tergantung dari obat. T setengahnya itu berapa? Lah, kalau misalnya dosisnya itu 2 kali sehari, berarti kan emang sudah ditentukan. Berarti nanti obatnya ini memberikan efeknya sekian jam sekali kayak gitu. Nah, berarti ini diminumnya di jam selanjutnya aja seperti itu, Bu. Tapi kalau misalnya sehari sekali, berarti tetap bisa diminum di hari yang itu. Tapi kalau misalnya yang 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, berarti di jam selanjutnya. Seperti itu, Bu Jamal. Kan jam 7 saya lupa minum, saya baru ingat jam 9, berarti saya mending minumnya jam 19 gitu ya. Iya, kalau yang sehari sekali nggak apa-apa kayak gitu, Bu. Kalau pagi sore itu misalkan jam 7 pagi sama 7 sore misalkan kan kayak gitu. Mm-mm. Nah, saya minumnya jam 7 sorenya berarti kalau yang paginya lupa. Iya, jam 7 sore aja, Bu. Soalnya kan itu kan T setengah dari obatnya itu bekerjanya itu kan sehari misalnya emang sudah ditetapkan 2 kali sehari, berarti kan dia emang memberikan efeknya setelah sekian jam dari diminum seperti itu, Bu. Terima Berarti kasih. takutnya nanti kan nanti ada penumpukan di dalam jadi toksis kayak gitu, Bu. Ya, terima kasih informasinya. Oke, sami-sami. Baik, terima kasih Mbak Jamalina. Ini mungkin sambil jaga ya tadi ya. Ya, mungkin mudah-mudahan tadi pertanyaan dari Mbak Jamalina sudah cukup terjawab ya oleh narasumber kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, monggo silakan Bapak dan Ibu sebelum kita tutup kegiatan hari ini. Oh ya, oh sudah. Terima kasih katanya. Oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin untuk kegiatan hari ini kita cukupkan. Semoga tadi yang disampaikan oleh Mbak Kiki memberikan manfaat untuk kita semua. Barangkali sebelum kita tutup, ada closing statement, monggo silakan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Monggo, Mbak Closing Kiki. statement ya. Semoga untuk kegiatan ilmiah series ini bisa berlangsung secara kontinu, berkelanjutan seperti itu. Untuk selanjutnya akan ada tema-tema yang lain dengan narasumber lain yang tentunya akan memberikan tambahan ilmu pada kita. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Ya, jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Kiki ya terkait dengan materi pemantauan terapi obat, tentunya harapannya adalah tujuan akhirnya adalah terkait dengan pasien safety ya, sehingga harapannya keberlangsungan hidup pasien itu akan lebih terjamin. Dan ini adalah arahan untuk kita memberikan pelayanan tentunya kembali pelayanan sesuai standar dan bermutu. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, seluruh peserta webinar Ilmiah Series RSI Lebih Baik tahun 2024. Semoga di lain kesempatan Bapak dan Ibu kembali dapat bergabung bersama kami, tentunya dengan materi dan juga narasumber lainnya. Semoga dengan kegiatan webinar Ilmiah Series ini akan menambah pengetahuan kita, wawasan kita, dan juga akan kami tunggu terus partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan sesi diskusi sehingga materinya tentu akan lebih mengenal lagi. Baik, mungkin sedikit pantun ya, penutup pantunnya sedikit saja. Makan ketupat di warung Kedasi, kami dari Diklat mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk semuanya, baik peserta maupun dari narasumber kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Pantunnya cakep, pantunnya. Let's go. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء
بثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث